Apa itu Shopee Cross Border? Shopee Cross Border ialah Shopee internasional di mana kita dapat membeli barang daripada luar negara seperti China, Korea. Jadi kita nggak perlu lagi pakai jasa ekspedisi lain kalau mau beli barang daripada luar negara, atau kita juga dapat mengirim barang dari negara kita ke luar negara. Nah, Shopee Cross Border sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah master account dan yang kedua sub account. Master account adalah akun induk di mana kita dapat mengelola toko Taiwan ataupun Malaysia. Ketika kita memilih toko Taiwan, artinya kita harus menjual beberapa produk untuk memenuhi masa percobaan. Jadi setelah kita dapat toko, kita harus melalui masa percobaan. Masa percobaan itu sendiri kita harus mengumpulkan orderan beberapa, sekitar 10-20, baru kita dapat buka toko negara lain. Sama seperti halnya Malaysia, ketika kita milih Malaysia artinya kita harus jualan di Malaysia dan memenuhi persyaratan dalam masa percobaan. Setelah selesai masa percobaan sekitar 2 minggu sampai 3 bulan lamanya, baru kita dapat membuka situs negara lain. Jadi itu namanya sub account, sub anak. Jadi sub anak itu seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam, seperti itu. Master account sendiri dapat mengelola semua akun anak seperti mengganti rekening bank. Jadi kita itu enggak bisa sekaligus dapat berjualan di negara yang support Shopee. Kita harus melalui tahap. Tahap itu tadi ya seperti masa percobaan tadi, baru kita dapat membuka situs toko negara lain. Kalau kita udah pinter, baru kita bisa buka negara lain. Kayak misalkan kita pilihnya Indonesia, so kita buka ada linknya sendiri, kita diberikan oleh Shopee, kita buka negara Indonesia, seperti itu. Jadi contohnya ini master account kita, saya pilih Malaysia, jadi saya harus jualan di Malaysia. Ketika saya pilih Malaysia dan saya harus ngisi, karena saya jual barang daripada China, jadi saya harus isi alamat gudang China-nya sendiri. Itu akan kita bahas alamat gudang, cara pengisian alamat itu akan dibahas di setelah mendapatkan account, karena saya itu bersifat privasi ya. Nah seperti itu. Ketika misalkan kita ingin jualan, kayak misalkan saya mau upload produk daripada Taobao, so saya ambil produk yang dari Taobao, saya hitung harganya. Itu kita bahas juga cara penghitungannya setelah mendapatkan account. Nah setelah itu saya upload produk seperti Shopee lokal pada umumnya. Kita pilih beberapa gambar ataupun ada video, biasanya supplier ngasih kita video atau kita ambil inisiatif kita sendiri. Nah setelah dapat itu kita isi seperti produk name, produk description, kategori, price, dan sebagainya. Berat sampai berat ya, kita harus menanyakan kepada supplier kita. Kayak misalkan kita di pembelian di Taobao, maka kita harus tanya kepada supplier berat barang itu berapa, supaya tidak kelebihan muatan, seperti itu. Jadi ketika kita mengirim nanti enggak kelebihan. Nah seperti itu. Jadi ini bisa lihat-lihat dulu cara mengisi produknya, sama aja kayak seperti Shopee lokal. Produk name, produk description, kategori, price, dan sebagainya. Setelah itu selesai, kita tunggu orderan masuk daripada customer. Setelah orderan masuk daripada customer, kita tinggal atur pengiriman seperti kayak Shopee lokal. Kita atur pengiriman kayak mau diantar ke counter ataupun di pick up, seperti itu ya. Kalau misalkan kita Shopee lokal kan ada tuh pilihannya mau drop off atau pick up. Jadi kita pilihnya drop off aja. Jadi kita print resinya. Jadi kalau misalkan Shopee luar negara itu nggak sama kayak Shopee Indonesia. Kalau Shopee Indonesia saya biasanya cuman tulis resinya aja di plastiknya atau di kardusnya, itu pasti udah lolos kan, udah bisa
dikirim sama JNT-nya dan sampai ke customer. Tapi kalau misalkan Shopee luar negeri itu harus ada waybill-nya, dimana resinya itu harus dicetak. Nah, kadang supplier Cina ini enggak bisa cetak waybill karena apa? Mereka cuman melayani pengiriman domestik aja, pengiriman sesama alamat Cina. Jadi kita perlu mengirimnya ke alamat gudang printing. Itu juga bakalan kita bahas di setelah mendapatkan account, dapat orderan, kita akan bahas itu. Nah, setelah mendapat orderan, simple aja. Misalkan kakaknya dapat orderan daripada customer dan barang itu daripada Taobao ataupun 1688, kita tinggal membeli barang itu daripada Taobao-nya sendiri. Seperti ini saya dapat orderan wallpaper, so jadi saya harus beli barangnya di Taobao dan saya memberikan alamat gudang Shopee dan meminta mereka untuk print waybill-nya. Setelah itu Shopee yang akan mengatur pengiriman dan akan sampai ke negara tujuan customer.